Manfaat hidup rukun. 1. Hidup rukun di Indonesia. Rukun artinya tidak bertengkar, hidup dengan baik dan damai. Hidup rukun artinya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi sesama manusia. Hidup rukun harus dilakukan di mana saja, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Manfaat hidup rukun di antaranya: A. Menghasilkan komunikasi yang baik. B. Kehidupan lebih harmonis. C. Keadaan lebih aman dan tentram. D. Mempererat tali persatuan. E. Menghindari perselisihan. F. Memiliki lebih banyak teman. G. Menciptakan perdamaian. H. Menciptakan suasana yang kondusif. 2. Penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. A. Di lingkungan rumah. Dalam anggota keluarga, ada orang tua dan anak-anak. Orang tua menyayangi anak-anak. Anak-anak menghormati orang tua. Kakak dan adik saling menyayangi dan saling membantu. Contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan rumah. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. 2. Belajar bersama anggota keluarga. 3. Makan bersama anggota keluarga. 4. Bermain bersama anggota keluarga. 5. Mengerjakan pekerjaan di rumah dengan bergotong royong sesama anggota keluarga. B. Di lingkungan sekolah. Warga sekolah adalah kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Guru menyayangi siswa dan siswa menghormati guru. Mereka saling menghormati dan menyayangi. Contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan sekolah. 1. Hormat dan patuh kepada guru. 2. Bermain bersama teman sekolah tanpa membeda-bedakan. 3. Suka menolong teman sekolah. 4. Belajar bersama teman sekolah. C. Di lingkungan masyarakat. Anggota masyarakat dapat berasal dari agama dan suku yang berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, bertoleransi, tenggang rasa, dan tolong-menolong. Anggota masyarakat juga hendaknya bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Hidup menjadi lebih baik jika hidup dengan rukun. Contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan masyarakat. 1. Saling membantu dan menolong antar anggota masyarakat. 2. Saling bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. 3. Saling bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, namun terlihat juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Namun, bangsa Indonesia mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur. Dengan persatuan kita bisa kuat. Dengan persatuan dan kerjasama kita bisa mencapai tujuan. Ini sesuai dengan peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. 1. Upaya-upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Dengan demikian persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. 2. Prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip menjaga persatuan dan kesatuan antara lain: A. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan di berbagai lingkungan. B. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. C. Tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. 3. Perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan. A. Di lingkungan keluarga. 1. Saling mencintai sesama anggota keluarga.
2. Mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak memaksakan kehendak orang lain. 5. Adanya keterbukaan antar anggota keluarga. B. Di lingkungan sekolah. 1. Menaati tata tertib sekolah dan menjaga nama baik sekolah. 2. Bekerja secara bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. 3. Belajar secara kelompok untuk menyelesaikan tugas dengan baik. 4. Tidak membeda-bedakan teman dari suku, budaya, atau golongan. 5. Membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. 6. Menengok teman sakit dengan mengunjunginya bersama-sama. C. Di lingkungan masyarakat. 1. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. 2. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. 3. Bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. 4. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. 5. Mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai dan manfaat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan berarti bersatu dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya dan agama sebagai satu bangsa yaitu Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Di dalam persatuan dan kesatuan bangsa mengandung nilai-nilai positif. Adapun nilai dan manfaat yang ada dalam persatuan dan kesatuan, antara lain: 1. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjaga perdamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Memperkuat jati diri bangsa Indonesia. 4. Menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. 5. Membangun bangsa Indonesia agar lebih maju dan aman, menciptakan rasa toleransi dan tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan. 6. Menciptakan rasa kekeluargaan. Semangat bersatu, saling tolong-menolong, peduli pada sesama, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. 7. Menciptakan keadaan sosial masyarakat yang lebih baik, rukun, seimbang, selaras, tentram, setia kawan, aman, dan damai. Jika kesatuan dan persatuan tidak terwujud maka akan menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak tidak menjaga kesatuan dan persatuan. 1. Menimbulkan permusuhan. 2. Kehidupan bermasyarakat terpecah belah. 3. Kedamaian dan ketentraman hidup menghilang. 4. Perilaku yang bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan. 5. Tawuran. 6. Berselisih dengan tetangga. 7. Membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.